Bagaimana menasihati orang yang rajin ibadah, rajin ke masjid, tapi mereka lupa kepada anak dan istrinya saat bermaksiat. Pengajian rajin, ke masjid rajin, bini tak berjilbab. Suami yang tidak menyuruh istri berjilbab, dua kemungkinan. Pertama, dia tak tahu hukum kepala rumah tangga. Itulah pentingnya kursus perkahwinan. Buatkan nanti minta kursus pernikahan supaya laki-laki ini tahu tanggung jawab. Yang kedua, dia tahu tanggung jawab dia, tapi dia takut ke bini. Takut ke bini ini tak ada obatnya. Kalau takut melawan Israel, itu bisa dimotivasi dengan ayat-ayat jihad. Ustadz, ini ada beberapa tentara mau ke Papua melawan OPM. Tolong Ustadz berikan motivasi. Saya duduk sama tentara. Kamu membela NKRI ini negeri berdarah-darah para syuhada mati syahid melawan Belanda. Maka kau membela ini, kalau mati kau mati syahid. Kalau kau mati syahid, kau mati sakratul maut kal qarsi, macam cubitan lembut pada kulit. Kau tak kena azab kubur dan kau tidak dihisap di akhirat, langsung masuk surga. Semangat. Tapi orang yang takut ke bini tak bisa dimotivasi. Antum yang lajang ketawa jangan lepas sekali, karena antum belum juga tahu cuma nasib kalian. Jadi jangan mengejek orang yang takut bini, karena bisa jadi berbalik nanti ke kalian. Saya waktu di Malaysia itu ditanya haji itu waktu di rumah, Ustaz, macam mana orang yang takut bini? Saya bilang orang takut bini itu di akhirat nanti tidak kena azab kubur. Kenapa macam itu Ustaz? Sebab dia di dunia sudah terlampau kena azab. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab lagi. Dah azab betul di dunia. Nampak itu, jadi sebelum nikah tu nampak gaya-gayanya tu nampak. Jemput bang, sekarang depan UIN. Siap lah kalian. Memang masalahnya laki-laki ini mengalami ketakutan luar biasa. Laki-laki ini takut dia kehilangan perempuan. Itulah yang membuat perempuan itu merasa lebih. Jadi kalian kalau meminang orang, jangan tunjukkan kalian takut. Aku meminang kau supaya kau bisa jadi ibu untuk anak-anakku, supaya anak-anakku soleh. Aku beginilah orangnya, tamat dari UIN, kerja pun belum beberapa mapan. Aku dari Lancang Kuning, aku dari UIR, aku dari UNRI. Kalau kau mau hidup bersama, kita jalan. Kalau kau tak mau, 1000 di belakang siap. Gitu. Jangan di awal tuh kalian udah banting harga. Kaulah satu-satunya deh. Kalau kau tak menerima, abang sama siapa? Tidak lah. Apa benar zikir atau istighfar bisa ditolak Allah? Dalam kondisi apa ditolak zikir? Istighfar itu zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, sholawat zikir, baca Quran zikir, sembahyang itu pun zikir. Aqimis sholata lidzikri, zikir. Nah, jadi semua itu adalah cara wasilah untuk mengingat Allah. Kapan zikir bisa tertolak? Pertama, zikir di dalam tempat najis. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum dalam toilet, Allahumma sholli ala sayyidina. Tertolak itu tak boleh. Makanya dalam hati aja. Atau mau berwudu, ada WC di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasita. Bisa tertolak itu. Yang kedua, zikir yang dibuat-buat. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat. Ma laisa min. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat. Fi amrina, dalam masalah agama. Ma laisa minhu, tak ada dalilnya sama sekali. Minhu, dari agama ini. Ditengok dari aspek apapun tak ada. Quran tak ada, hadis tak ada, ijma' tak ada, qiyas tak ada. Fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tertolak. Selama masih ada minhu,
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Boleh apa tak boleh? Boleh. Mana dalilnya? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, maka panggillah dia. Di antara asmaul husna Latif, yang maha lembut. Ya Latif, engkau yang maha lembut. Kau kenapa zikir kau ini dari tadi ya Latif? Mau menghadap calon mertua biar supaya lembut hati dia. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Begitu sampai itu lembut aja hati dia, lunak. Hati mertua tadi. Mertua jantan lunak, mertua perempuan tidak. Itu maka banyak zikir. Kebetulan zikir-zikir ini disusun oleh Imam Al-Haddad, maka disebut dengan Ratib Al-Haddad. Kebetulan zikir-zikir ini disusun oleh Imam Al-Attas, maka disebut dengan Ratib Al-Attas. Kalau untuk melembut-lembutkan, Ratib Al-Attas. Kalau untuk menguatkan, Ratib Al-Haddad. Mau berperang, melawan musuh, Ratib Al-Haddad. Untuk lembut, Ratib Al-Attas. Isinya apa? Isinya ayat Quran, hadis Nabi, zikir, doa, disusun oleh ulama. Jangan baca Ratib Al-Haddad, jangan baca Ratib Al-Attas, jangan baca zikir sakran, bid'ah ini. Terus apa yang kami amalkan Ustadz? Baca kitab ini, baca ini, keluarkannya buku kecil. Judulnya Al-Ma'thurat, disusun oleh Syekh Al-Qahtani, cetakan Saudi Arabia. Apa bedanya? Yang disusun Imam Haddad bid'ah, yang disusun Imam Attas bid'ah. Kalau disusun Al-Qahtani tidak. Sama-sama disusun ulama. Jadi ulama menyusun. Apa benar sholawat tidak pernah ditolak Allah? Sholawat ada yang disampaikan Nabi dalam hadis. Lafaz sholawat yang ada dalam hadis, buka 99 tanya jawab sholat. Solawat yang ada dalam hadis. Ada satu lagi solawat yang dibuat ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Itu dibuat ulama. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ulama. Tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij. Yang dibuat oleh ulama. Tak boleh membuat-buat salawat. Siapa yang buat-buat salawat ini masuk neraka, pelaku bid'ah. Imam Syafi'i membuat salawat. Kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Itu salawat yang dibuat Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih. Pas di dalam itu ada dia. Bermimpilah seorang ulama berjumpa sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, apa balasan Allah untuk engkau? Kata Imam Syafi'i, Allah masukkan aku ke dalam surga. Istanaku terbuat dari emas, lantainya permata, kubahnya, dan aku diiringi oleh para malaikat. Apa amal engkau? Karena aku menulis salawat. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Itu yang selalu dibaca waktu malam Jumat habis. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Siapa yang buat selawat bid'ah? Tapi Imam Syafi'i ada, Imam Syafi'i boleh. Apakah boleh mengqadha salat Jumat dengan sholat asar? Mungkin maksud dia bukan mengqadha, menjamak. Menjamak. Menurut mazhab Hambali tak boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Kenapa tak boleh? Karena sholat Jumat ibadatun mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Maka tidak bisa menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Jadi habis sholat Jumat, udah, nanti asarnya sholat asar. Menurut mazhab Syafi'i, habis sholat Jumat tuh bisa dia sholat asar jamak takdim qasar dengan Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur. Kalau pengganti mana 2 rakaatnya? 2 rakaatnya itulah dia khutbah Jumat. Rakaatani fiha
maqama raka'ataini minaz zuhri. 2 rakaat Jumat itu khutbatani fiha, 2 khutbah di Jumat itu maqama raka'ataini minaz zuhri, menggantikan 2 rakaat zuhur. Apakah pada 2 rakaat zuhur boleh bahasa Indonesia? 2 rakaat zuhur boleh tak bahasa Indonesia? Tak boleh kan? Itulah maka 2 khutbah itu pun tak boleh bahasa Indonesia, karena dia menggantikan sholat zuhur. Itu maka masjid-masjid di Rimau Panjang ini tak ada bahasa Indonesia. Inilah yang paling asli mazhab Syafi'i. Kalau mau sholat paling asli di Rimau Panjang ini. Maka saya kalau tidak sedang khutbah Jumat, saya sholat di sini. Kenapa? Karena khutbahnya cepat. 5 menit selesai. Ya. Saya pakai mazhab yang rukunnya 5 itu tak bercampur dengan bahasa Indonesia di khutbah kedua. Maka di khutbah kedua saya tak ada bahasa Indonesia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Di khutbah kedua saya tak ada campur bahasa Indonesia, karena khutbah itu menggantikan 2 rakaat. Kalau yang digantikan bisa dijamak, maka yang menggantikan juga bisa. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Itu juga dalil qabliyah Jumat. Kalau yang digantikan ada qabliyahnya zuhur, maka yang menggantikan juga ada qabliyah. Jadi usulnya, dasarnya adalah apakah Jumat itu pengganti zuhur atau Jumat itu ibadah yang tersendiri. Menurut mazhab Hambali, Jumat itu ibadah tersendiri, maka tak bisa dijamak dengan asar. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Jumat itu pengganti zuhur. Kalau penggantinya, kalau yang digantikan bisa dijamak dengan asar, maka yang menggantikan juga bisa. Jelas? Jadi nanti kalau ada ustaz berceramah, tak bisa itu sholat Jumat dijamak dengan asar. Berarti dia pakai mazhab Hambali. Bisa kata dia. Berarti dia pakai mazhab Syafi'i. Kalau mau jawab singkat, mudah aja. Menurut mazhab Syafi'i bisa, Hambali tak bisa. Cuma saya mau menjelaskannya detail ke antum. Artinya nanti waktu antum ditanya orang, kalau bisa jawab detail, jawab detail. Kalau tak bisa jawab pendek macam tadi. Yang pendek itu pun tak ingat, apa boleh buat? Apa hukum minta pelaris kepada dukun kampung? Yang dukun itu membaca ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Selalu disebut dengan ayat 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Sekarang lebih kurang 5 juta. Berarti kalau 1000 dinar 5 miliar. Waktu diamalkan orang itu diberi Allah dia rezeki dari yang tak disangka-sangka. Apakah boleh membaca ayat tertentu dengan mengharapkan balasan tertentu? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh apa? Membaca kalam Allah. Nanti masuk toko pagi baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul nas sekali, sholawat supaya dijauhkan dari gangguan jin-jin setan, supaya dibukakan Allah pintu rezeki. Boleh, tak salah. Tapi dia dukun Pak Ustaz. Mungkin dia ini dukun syariah. Tidak semua dukun ini jahat, namanya aja dukun. Contohnya dukun yang baik, dukun beranak, dukun sunat. Dukun sunat itu mana pakai? Tapi kata dukun itu memang sudah konotasinya jelek. Jadi coba belajar bahasa lagi. Kalau udah disebut dukun, tapi tidak semua. Dukun beranak, dukun sunat, dukun tukang sihitan itu disebut juga dukun. Yang tak boleh itu dukun yang berkawan sama jin, kayak mantra-mantra, dukun santet, manggil hantu. Belajar lagi bahasa. Di samping itu ada juga syarat-syarat. Ini tak betul.
Harus mondar mandir dulu ke sana kemari, ke kiri. Itu jinnya itu menyuruh. Harus diambil diambil lidah terenggiling. Lidah terenggiling itu kalau dibukanya mulutnya begini, maka berdatangan semut-semut. Maka dikeringkan lidah terenggiling itu, digantungkan di atas toko. Sebagaimana lidah terenggiling itu berdatangan semut, begitulah pembeli itu datang ke toko itu. Itu sihir itu. Sama juga kalau benci sama orang, diambil tulang pukang. Pukang itu kan malu sama orang, tak berani. Sebagaimana malunya pukang ini, begitulah budak ini malu mau kenalan sama orang. Antum pinang anak gadis orang, dia tak mau, antum sakit hati, antum santet dia pakai tulang pukang. Sesudah disantet pakai tulang pukang tu malu lah dia, macam pukang. Malu kenalan sama orang, malu keluar rumah, akhirnya sampai tua tak berlaki. Itu sihir, setan punya kerja. Diambil air mandi orang mati, disiramkan ke depan warung orang. Sebagaimana orang benci menengok kubur, takut, begitu orang takut belanja kubur. Itu syarat-syarat itu yang mengasihnya setan. Paham itu kan? Ditariknya korelasi itu. Kita kalau berdoa tak pakai tulang pukang, tak pakai air orang mati, tak pakai lidah terenggiling, cukup pakai lidah multi level marketing. Bagaimana cara minta maaf dan bayar hutang pada orang yang pernah kita ghibahi dan kita zolimi? Kalau membayar hutang, hutang itu materi, benda, duit, pinggan, mangkuk, balik kan? Kalau tak ada orangnya, balik ke ahli warisnya, nanti ahli waris membagi kepada warisnya. Kalau tak juga, maka diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum. Kepentingan umum maksudnya kepentingan untuk masyarakat banyak. Contohnya, ke sinilah. Berapa dulu kau utang? Ada 100 juta Pak Ustaz. Aku akan sini kasihkan dia biar selesai. Masalih ammah. Kalau yang kita ribahi, ribah ini tak benda. Macam mana membalikkan ribah? Pernah kita ceritakan aib dia. Itu dengan minta maaf. Apakah kalau kita minta maaf mesti kita sebutkan dosanya? Tidak. Aku minta maaf ya, kemarin waktu kumpul arisan rumah kau aja lain kami bahas. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Tak perlu. Aku minta maaf segala silap salah dosaku. Aku pun begitu juga. Dah, kalau kita sama-sama ngaji tak terlalu penting dia salah. Bahkan sebelum tidur malam kita udah maafkan semua. Orang yang menyimpan dendam sama dengan menyimpan duri dalam daging. Antum mau memetik bunga mawar, ditusuk durinya sikit, terpatah duri itu masuk ke dalam. Antum lepaskan atau antum biarkan? Orang yang menyimpan dendam kesumat, sakit hati, sama dengan menyimpan itu. Menyimpan itu. Asal tersenggol, balik sakit balik. Menghabiskan energi. Pikiran kita habis ke situ, cakap kita, update status pun bolak-balik ke situ. Jadi lepaskan aja. Banyak yang perlu dipikirkan. Ustaz pikirkan? Enggak, tak pernah saya pikir. Pikirkan pikiran saya, macam mana saya mau menulis syarah Riyadhus Shalihin, macam mana saya mau menulis tafsir, macam mana anak-anak santri, macam mana pesantren, macam mana jadwal saya keliling. Kan capek gitu tuh memikir, menyimpan-nyimpan itu. Plong, lepas. Berkurangkah rezeki kita Ustaz? Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya sampai, orang tak akan mati. Semua dokter di Pekanbaru ini mengatakan antum mati kalau rezeki belum penuh, tak mati. Rezeki antum sudah ditetapkan Allah 1 miliar, baru habis 900 juta, tak mati. Sampai akhirnya antum opname habis 1 miliar itu baru mati. Nah, jadi kalau orang kuat akidahnya, dia tak takut dengan hidup ini. Keberanian tak membuat cepat mati,
Ketakutan tak membuat lambat mati. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Biasa kita buka toko dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Sekarang kita buka jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu ikhtiarnya, usahanya. Apa bedanya kita buka toko jam 5 sore sampai jam 10 malam dengan jam 6 pagi sampai jam 10 malam? Yang jelas pahalanya lebih banyak buka dari pagi kalau lillahi ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini antum tidak ikhtiar, itu jabariyah. Jangan salahkan ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini tak ada usaha-usaha, tak ada ikhtiar. Induk ulama tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi punya toko di Baghdad. Pagi dibukanya tokonya, dilayaninya pembeli. Kalau tak ada pembeli, dia sholat sunat. Ada pembeli, dia layani lagi. Tak ada pembeli, sholat sunat. Selesai 400 rakaat, tutup toko balik. Baca Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Supaya kita ditanya Allah bisa menjawab, apa usahamu? Aku berjualan, aku berdagang. Dengan tujuan biar bisa ibadah. Apa pula menutup toko tak bisa ibadah? Buka toko, tentang sajadah situ. Maaf, sedang sholat. Nampak sunyi, sholat. Cuman orang sekarang pas nampak ramai itu pula dia sholat. Ada waktu sholat, pergi ke masjid. Ada toko cincin, tempat jual batu di dekat Ramayana. Asal masuk waktu sholat, selesai waktu sholat, buka balik. Toko-toko yang lain tak peduli sembahyang, buka terus. Dia tak peduli pula, yang penting sholat. Sekedar wasilah untuk mendapatkan rezeki, Allah kasih rezeki. Tak dikasihnya situ, bukakannya dari pintu yang lain. Aku mau ikut tes dosen UIN, mak. Kau ikut, kalau kau lulus, rezeki kau di situ. Kalau kau tak lulus, berarti rezeki kau tempat lain. Jadi ibu nasihati anak begitu. Jangan kau mesti di situ, nak. Kalau kau tak lulus, mati kau nanti. Kawan saya pulang dari Mesir, kenal sama perempuan, bertamulah ke rumah perempuan tadi, jadi imam lah di situ sholat. Apa kata ayah perempuan nih? Memang super cocok jadi imam untuk anak saya. Sudah 99,9% nikah. Tak jadi diterima, hanya kerja belum tetap. Takut dia anaknya ini tak makan. Hari berganti, musim berubah. Cemana kawan saya itu sekarang? Kantornya 3 lantai. Duduk saya di kantornya, ada foto. Saya bilang, ini kantor kau ini kurang, mesti kau tulis di atas. Apa tulisannya? Bekerjalah hingga mereka menyesal. Karena yang disepele-disepelekan. Masa dia tak diterima hanya karena sekarang setiap 2 bulan sekali dia pergi umroh. Mungkin anak gadisnya tak itu mungkin 20 tahun tak pergi umroh. Udah foto pula Ustaz Somad di kantor. Apa tak menangis darah dia nengok. Menyesal. Jadi kalian kalau diremehkan orang, jangan balas, tapi kalian semangat sampai mereka menyesal. Siap? Siap. Banyak yang terakhir. Dan saya sampaikan pula kalian yang punya anak gadis, jangan kalian ukur orang dari waktu dia datang. Karena dalam hadis dikatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. 2. Tak ada kalau kau suka rezekinya, tak ada. Cuman 2 yang disuruh Allah. Kau tengok agamanya, kau tengok akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Rezeki datang belakang. Saya diundang makan buka bersama di Hotel Pangeran Konglomerat Riau. Kami dulu Ustaz, waktu pertama nikah, kata ibu nih istrinya, bertamu ke rumah keluarga, tutup orang pintu karena dianggap mau mengutang beras, minjam beras. Sekarang undang. Jadi jangan sepelekan orang. Nampak orang ini baik, jujur. 2 yang ditengok, dinahu, agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya. Kenapa 2? Karena ada orang yang rajin sholat tapi cakapnya kasar. Ini tak cukup.
Ada pula yang lembut, baik tapi tak sembahyang. Ini tak cukup. Dua, dinahu, agamanya dan akhlak. Baik dia, terima dia, nikahkan anak. Islam. Ini gara-gara dia datang naik Grab, dan dia datang naik ojek tak diterima, padahal dia baik. Diterima yang punya mobil, rupanya tak sembahyang. Diterima ini rupanya bedukun. Udah hancur babak belur, baru bertanya ke ustaz. Cuma ini Pak Ustaz, menantu kami tak sembahyang. Beribu pertanyaan menantu tak sembahyang. Saya udah begitu, dalam hati saya, mampus kok. Dulu datang orang baik-baik, tak kau terima. Sekarang, dulu waktu masih gadis, datang orang baik, oh, sekarang laki pemabuk, pecandu narkoba, tak sembahyang, barulah posting di Instagram, aku siap menerima apa adanya. Apa adanya lagi, udah babak belur. Waktu gadis itulah siap menerima apa adanya. Saya perjuangkan, kalian nih tak laku juga kan. Aku perjuangkan kalian. Apa hukum istri yang sering sholat di ujung waktu, padahal bolak-balik diingatkan tapi tak dihiraukan? Orang yang sengaja menunda-nunda sholat, itu dia mau meminta laknat Allah. Makanya begitu datang azan, Allahu Akbar, langsung wudhu. Yang paling bagus itu wudhu menunggu azan. Zalikumur ribat, itulah jihad, Apa dia? Intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat. Yang paling bagus tuh waktu salat pekan baru, zuhur 12.20, 12.15 sudah siap. Tapi kalau tak juga pas azan. Nantilah Allahu Akbar, langsung bangkit wudhu. Jangan tengok panjang lagi waktunya. Berubah. Siapa lagi merubah kita nih kalau tak kita? Apa hukumnya saya sebagai ayah tiri terlalu keras mendidik anak tiri saya untuk hal ibadah dan adab, sementara ibunya kurang peduli? Antum kalau nikah sama janda punya anak, lalu antum berhubungan dengan emaknya, maka anak janda itu sampai hari kiamat tak bisa antum nikahi. Namanya mahram mu'abbad, kekal abadi, dia jadi anak antum walaupun ayahnya orang lain. Kecuali aku terima nikahnya, habis itu janda itu mati, tak sempat maaf cakap dukhul, antum boleh menikahi anaknya karena belum sempat berhubungan. Kalau sudah berhubungan dengan emaknya sampai hari kiamat, itu menunjukkan bahwa anak itu adalah anak antum, mesti antum jaga. Jangan urus rambut saya, kamu bukan ayah saya. Aku sampai mati tak bisa menikahi kau ini anakku, walaupun ayah kau orang lain. Kau anakku menurut hukum Islam, aku bertanggung jawab di hadapan Allah. Mana tahu antum dapat jodoh berlebih. Nikahi janda itu kan jodoh berlebih. Kata Nabi, kau udah nikah, kata Nabi ke sahabat. Ya Rasulullah, aku menikah dengan sayyiban, janda. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kau bisa bergurau-gurau sama dia. Kata sahabat nih, adikku banyak. Kalau aku nikah sama anak gadis, sebaya sama adikku, berkelahi nanti dia. Aku nikah sama janda agak berumur sedikit, supaya bisa dilindunginya adik-adikku. Tengok cara berpikir dia. Dia tak berpikir untuk dirinya. Antum kalau menikah bukan antara antum sama dia, tapi sesuai dengan adik antum, sesuai dengan emak antum. Berkorban perasaan. Kau nikah sama janda, dia sesuai dia dengan adik saya Pak Ustaz, sesuai dia dengan emak saya. Untuk yang pertama nih Pak, nanti yang kedua baru saya guys.